kita lihat BTN dari awal Februari sampai sekarang akumnya foreign itu ada di angka 1380 1410. Saat ini even udah koreksi segini itu masih belum average mereka. Nah, kalau kalian mau beli 1430 atau 1440 sampai spare sampai 1350. Gini aja lah. Nah, ini best price. Kalau mampu lagi kalian nahan sampai 13 itu baik. Nah, karena koreksinya tuh low volume satu. Kedua, foreign tuh taking profitnya tuh nggak barbar. Nah, menurutku ini BTN ada potensi nge-create double bottom dan akan membuat 5 wave, dan ini tuh masih tengah dari wave 3. Jadi kalau koreksi sampai 14 kalian bisa nikmatin rally-nya tuh lumayan sampai 16. Menurutku ini potensi nyampe BTN. Bumi ini kan masuk MSCI, tapi kalau nggak salah small caps atau middle caps aku nggak begitu ikutin ya. Dan flow-nya gede atau enggak aku juga nggak tahu. Kalau kecil harusnya enggak. Hari ini akan net buy, tapi ada broker AN-nya aku nggak jarang. One Tech sekuritas ada ya, sekuritas kayak begini aku baru tahu. Keluar juga lumayan gede. Jadi dibilang inflow ini enggak. Kalau ini adalah skenario yang double bottom, maka bumi itu balik ke 100 dulu. Dengan syarat ngelewatin 95. Lalu ke 100. Udah confirm belum di viewku? Belum. Volumenya juga masih kecil. Gitu. Excel. Kalian ingat nggak live bareng Cik Cuai itu? Ini bagus nih. Ini kalau koreksi ini ya 2200 lah, 2250, 2200 lah bagus. Hari ini IF beli 11M. Wow, dia nahan guyuran asing. Waktu itu tuh cucu I bilang poultry itu menarik tuh kalau seandainya memang makan siang gratis tuh programnya kejadian gitu. Nah, hari ini kan break up nih. Yang beli juga bayarnya cakep, volumenya juga cakep. Nah, ini Java oke lah, ini double bottom. Kalau untuk short term plan kalian bisa buat plan 1150 sampai 1100. Nah, targetnya ke MA 200 ke 1230. Dapat lah ini. Nah, lalu Cepin. Ini sektor retail. Ini juga volume bagus. Harganya hitungannya belum breakout sih. Cuman kalau lihat Blocksum lebih bagus Java daripada Cepin. Karena Cepin tuh retail net buy. Foreign tuh net sell. Kalau mau beli 48, 47, targetnya MA 200, 5100. Aku lebih prefer Java di sisi daripada Cepin. Oh iya, ini aku ada rangkum saham yang diakum hari ini. Nah, kalian coba cek-cek sendiri. ICBP seperti biasa, Telkom juga seperti biasa, selalu big akum. Jasa Marga. Ini tuh agak underdog ini. Jarang orang bahas saham ini. Padahal cakep banget. Nah, ini ABC ku tuh gagal udah. Karena dia masih ngelanjutin wave kelima. Nah, ini areal koreksi 5.000 sampai 4.900. Nah, ini kalau bertahan ada potensi untuk dia rally lanjutan. Nah, kalau kalian lihat Jasa Marga, surprisingly ya, aku juga baru track back. Ini bener nggak sih, all time high-nya itu 7.000 loh. Dan sekarang itu 5.200 ke all time high itu sebenarnya 20% lagi bisa ke all time high. Bayangkan BUMN loh. Very strong, surprisingly very good. Aku ada riset Shalendra. Tahun ini dia bullish sama Jasa Marga. TP-nya berapa aku lupa, reasonnya apa, ntar aku bahas deh. Aku nggak begitu baca reasonnya, tapi kalau nggak salah itu long dia ke bank itu kan gede. Dan itu berjalan bunganya. Begitu suku bunga dipangkas, loan mereka itu bakal makin rendah. Dan itu mereka juga dapat traffic dari COVID yang makin berkurang. Kemudian dapat
traffic juga dari pariwisata yang meningkat. Nah, jadi pendapatan jasa marga itu di forecasting sama Shalendra tahun ini tuh surprisingly bakal good. Targetnya aku lupa berapa. Tarif tol juga naik, betul. Nah, lalu Gajah Tunggal. Nah, Gajah Tunggal kan kita sering bahas nih. Ini menarik nih, karena foreignnya tuh aman-aman aktif di sini. Nah, kalau kita lihat event dari Januari awal, foreign net buy 1170, 1150. Nah, angka-angka sekarang, nah jadi 1100 sampai 1000 menurutku ini spare aja dia breakdown, spare aja dia false break ke 1000. Spare aja dia sampai break support 1100 sampai 1000. Nah, menurutku target all time high, target last high-nya ke 1300 itu reachable lah. Tinggal sepintar-pintarnya kalian atur risk untuk beli sampai 1000. Di bawah 1000 aku menurutku udah fail. Kayak SMGR di bawah 6000 menurutku fail. Lalu era ini bagus. Nah, udah lewat ini gambar niku masih ada nih. Cep. Cuman mau ke berapa sekarang aku udah agak susah dilihat nih. Average market tuh enggak tinggi-tinggi banget, 450, 430. Ya, ini di hold aja lah. Lalu apalagi yang di Akung Today, BTN, Arto, Bufin, ADMR tuh. ADMR udah lewat 1500. Hari ini siapa yang beli? Kita coba lihat. Net buy-nya foreign lagi, disusul ada BB, ada BK. Kemarin ya, waktu ADMR drop 67%, itu aku call buy 1450 ke bawah. Ada nggak ya? Ya, BTN 1400 under buy, average up. Porsiku lumayan itu. Ada kali 20%. Nah, ini nyentuh 1400 dikit doang. Sampai 1380, iya 1380. Habis itu sekarang 1515 dan diiringi dengan volume yang lumayan. Nah, sayangnya ya besok itu nyentuh areal keramat dia tuh. Ini kalian lihat tuh, ini keramat pertama nih. Ini keramat kedua. Nah, besok tuh nyentuh areal keramat tuh. Lewat atau enggak ya kita mesti lihat flow-nya. Kalau meskipun lewat ya, kalaupun lewat, nah itu most likely mesti ada yang counter, dan biasanya begitu-begitu yang counter tuh foreign. Apakah dia tuh kemarin dari list sih aku lihat list FTSE itu nggak ada. Jadi nah ini kenapa nih foreign cukup aktif di ADMR gitu. Mungkin kalau ada yang tahu boleh komen di bawah. Tapi kalau aku lihat list FTSE itu nggak ada dia. Nah kalau gitu dari kemarin foreign yang masuk tuh karena apa? Karena kemarin begitu list FTSE keluar ya, ini ya candle yang merah dalam ini, itu di hari dimana list FTSE keluar. Jadi menurutku di hari itu 16 Februari itu ada yang kecewa karena list dia nggak di FTSE. Jadi ada yang ikut keluar karena list itu. Dan itu yang keluar tuh LG. Kalian ingat gak aku pernah bahas ini? Iya kan? Hari itu kita live kan? Bener nggak? Iya kan? Waktu itu kita live, kita bahas running trade-nya satu-satu. Waktu itu aku bilang, ini meskipun LG net sell, tapi dia beli lagi di closing. Jadi dia net sell 20-an miliar, tapi di closing dia beli, dia counter lagi. YU sama LG yang beli. Jadi menurutku itu LG tuh lagi ngejual di atas, short, kemudian cover lagi di bawah. Iya kan? Ada yang ingat gak? Ada yang ingat nggak? LG buy di closing setelah itu. Nah, waktu itu aku lihat ada potensi kalau LG bakal lanjut net buy. Kalaupun dia nggak pakai LG nggak masalah. Tapi aku lihat ada potensi orang yang nge-short mungkin karena kecewa list FTSE nggak keluar. Lalu di cover lagi di bawah, ya bisa jadi taking profit atau mau perbaikin average. Tapi kalau kita coba follow satu-satu ya, kita lihat 19 Februari. Oke,
standar aja 20. Nah, LG-nya jadi net buy. Kemarin net sell. Lalu PD-nya nyusul nih 9 miliar. Lalu kita lihat tanggal 21. LG-nya jadi net buy 7 miliar. Kemarin dia jual 18 miliar. Nah, waktu itu aku bilang, sepertinya ini dia short dan ada potensi nanti dia buyback. Nah, ini selanjutnya udah buyback nih 7 miliar. Counter atas lagi. Di harga 1455 bayangkan. Nah, selanjutnya 22. Forengnya jadi ikut beli, LG-nya masih net buy. Ini LG-nya bukan ku, meskipun aku terima megah. LG-nya net buy lagi. Nah, jadi waktu itu aku punya analisa kalau LG bakal cover bahwa kemarin ini tuh adalah short sell dan dia bakal cover, itu kejadian. Dan ini bukan karena insider ya, aku nggak ada insider sama sekali. Aku cuma ngeliat pola ngejualnya yang terlalu dalam ini tuh terlalu, menurutku nggak make sense gitu loh. Dan puji Tuhan berhasil. I think ini aku bentar lagi udah jadwal ke dokter. Aku ucapin thank you yang udah nonton. Besok atau lusa semoga nanti Cucu Ai berkenan, kita live bareng, kita nanya-nanya soal MSCI, kita nanya-nanya soal foreign flow kira-kira ke depan kemana. Oke, thank you semuanya dan good night.